Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu yang ini seharusnya kita melanjutkan di Fathul Ilah. Cuma saya ingin menambah sedikit keterangan tentang kitab Taubah atau Babut Taubah yang sudah kita bahas kemarin di Fathul Ilah, dan kita ambil juga keterangan di Syarah Sulamat Taufik. Ada juga kita, karena ada juga pembahasan yang menarik tentang Babut Taubah ini di Minhajul Abidin, yang pembahasannya itu ini lain dari yang lain, sehingga kita perlu kutipkan di sini tentang kitab Taubah juga, judulnya sama cuma kitabnya berbeda. Sebelum nanti kita lanjut di penutupan kitab Fathul Ilah, karena tinggal sedikit lagi kitab Fathul Ilah itu cuma ditutup, mungkin beberapa anjuran dari musannif tentang masalah ilmu, masalah aurat dan sebagainya, itu penutup kitab Fathul Ilah. Adapun dalam kitab beliau Imamul Ghazali Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa rahimahullah wa radiyallahu wa radana fa'ana bih wa bi ulumi sa'il awliya wa sallallahu alaihi amin. Kama qala radhiyallahu anhu fa'abi, beliau mengatakan di situ al-aqabatu tsaniyah wa hiya aqabatu taubah. Ini saya buka di naskah beda ya naskahnya, karena naskah Sirajul Talibin ya, apa syarahnya Minhajul Abidin. Mungkin yang di situ mungkin nanti ada beberapa perbedaan kata, karena memang di beberapa cetakan itu ada beberapa perbedaan, tapi tidak mengurangi makna yang ada. Di Arab maklum kalau ada mungkin nanti perbedaan kata yang ada situ, karena itu yang saya share itu cetakan Darul Minhaj itu yang terbaru dengan beberapa perbaikan naskah. Kama qala radhiyallahu an al-aqabatu tsaniyah wa hiya aqabatu taubah. Undakan atau jalan yang sulit yang kedua, karena beliau ini kan konteksnya Minhajul Abidin menjelaskan aqabah, menjelaskan undak-undakan jalan yang sulit untuk seorang itu menuju kedekatan kepada Allah SWT. Ini aqabah yang kedua. Aqabah yang pertama ilm. Aqabah yang pertama adalah aqabah ilmu, karena tidak mungkin orang taqarrub Allah tanpa ilmu. Nah, maka kita langsung ke enggak ke situ, karena pembahasan kita langsung ke taubah. Aqabatu tsaniyah itu taubah. Ya. Karena seorang pun ketika mendekat diri kepada Allah wajib dibekali ilmu baik zahir maupun batin tentang iman, Islam dan ilmu ihsan. Adapun aqabah yang kedua adalah aqabatu taubah, adalah undak-undakan yang disebut sebagai at-taubah. Ya, summa alaika ya talibal ibadah, kata beliau radhiyallahu anhu, kemudian wajib atasmu wahai penuntut ibadah, orang yang mencari ibadah. Ya. Wong sing nyupre nyupre ibadah. Waffaqakallahu. Ya. Oh, semoga Allah semoga memberimu taufik siapa Allah Ta'ala bitaubati, dengan taubat. Ya, semoga Allah memberimu taufik untuk taubat. Wa dzalika li amrain, dan itu adapun itu taubat itu karena dua perkara. Yani kenapa kok penting taubat itu? Karena dua perkara. Kenapa kita harus taubat? Ahaduhuma, yang pertama, liyahsulalaka taufikun, ya, liyahsulalaka taufikut ta'ah, ya, supaya terhasilkan bagi dirimu, ya, taufikut ta'ah, pertolongan Allah pada dirimu untuk taat. Kenapa? Jadi yang pertama, kenapa kita harus taubat? Ya, kenapa kita harus taubat? Yang pertama adalah supaya
terhasilkan pada diri kita taufik untuk melakukan ketaatan. Apa hubungannya? Itu dijelaskan oleh Imam Ghazali. Kenapa hubungannya taufik melakukan ketaatan dengan taubat? Apa hubungannya? Fa inna syu'maz dzunubi, sebab sesungguhnya syu'maz dzunubi, adapun kesialan, ya saya terjemahkan utawi ikiku tapi bahasa Indonesia. Adapun yang sebab takut yang nyimak nanti yang tidak paham bahasa Jawa ini, yang ngocah apa ini, ngomong apa. Fa inna syu'maz dzunubi, moko sak temene. Ya, sak temene utawi syu'maz dzunubi ini. Jadi saya terjemahkan utawi ikiku tapi bahasa Indonesia. Maka sesungguhnya adapun syu'maz dzunubi, adapun kesialan daripada dosa, sialnya kesialan akibat dosa itu yurisul hirmana, mengakibatkan apa kesialan itu tadi akan hirman, akan terhalangnya orang, ya, wa yuqibul khizlan, dan mengakibatkan apa syu'maz dzunubi tadi itu akan khizlan. Khizlan itu lawannya taufik. Kalau taufik itu ketaatan, kalau taufik itu dorongan Allah melakukan ketaatan, kalau khizlan itu naudzubillah pertolongan untuk melakukan kemaksiatan. Khizlan itu lawannya taufik. Sebenarnya hidayah itu lawannya dolalah, kesesatan. Taufik lawannya khizlan. Jadi itu hubungannya. Kenapa kok kita harus taubat? Pertama kata beliau, kita harus taubat supaya terhasilkan pada diri kita pertolongan untuk berbuat baik. Kenapa? Karena sialnya dosa itu bisa menghalangi taufik. Ya, mungkin kita malas sholat, malas macam, mungkin dari dosa kita. Ya, sedang kita tobati. Mungkin karena dosa kita nggak bisa bangun malam, nggak bisa ini, nggak bisa. Mungkin bisa jadi karena dosa kita itu. Jadi kesialan dosa itu bisa menghalangi hirman, bisa mengakibatkan ya, makanya kalau ada orang namanya Herman itu terhalang artinya. Ya. Herman, Mbak. Jangan kasih nama Herman. Mirip-mirip sama ini, Herman itu terhalang dari kebaikan. Ya. Jadi sebab apa? Jadi apa tadi? Sialnya dosa tadi itu menyebabkan orang itu Herman, terhalang dari kebaikan. Ya. Wala wayuqibul khizlan, mengakibatkan khizlan juga sama. Khizlan yakni pertolongan untuk malah melakukan kemaksiatan gara-gara satu kemaksiatan. Karena satu kemaksiatan yang tidak ditobati, apalagi naudzubillah diikuti dengan menganggap remeh dosa, itu akan mengundang keinginan berbuat dosa yang berikutnya. Terus begitu. Dan dia akan masuk lingkaran setan terus. Yang dosa kedua tidak ditobati bahkan diremehkan, datang keinginan untuk maksiat yang ketiga. Terus begitu. Naudzubillah. Ya. Maka itu perlunya taubat. Kata beliau, wa anna qaidaz dzunubi, dan sesungguhnya ikatan dosa itu, rantai atau ikatan dosa itu yamna'u anil masyi ila ta'ah, itu mencegah apa qaid, apa ikatan itu tadi, anil masyi, daripada berjalannya seorang kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal musara'ah, mencegah dari bersegera ila khidmatih, untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rantai dosa itu mencegah orang untuk jalan bundeli. Orang mau jalan taat karena sih ada kebeban dosa, ini kadang susah. Jalan ke masjid 6 meter, lari-lari karena takut corona, lari pagi, lari sore bisa. Jalan ke masjid tak bisa. Ajib. Ini aneh, kram ya. Aku kabeh sikit. Kok bisa? Ya, ini jawabannya. Kok bisa? Kita lihat orang karena takut corona, jaga kesehatan, lari keliling komplek, sepedaan, ke masjid. Giliran ke masjid baru berapa meter saja, abot koyoke ada beton, kayak ada cor-corannya kaki. Masjid tak bisa. Ya. Giliran lari-lari bisa. Nah, itu mungkin ini jawabannya. Jadi ikatan dosa itu bisa memberatkan orang untuk taat kepada Allah SWT, untuk berjalan untuk menuju kepada ketaatan, dan musaroah, bersegera untuk berkhidmat kepada Allah. Mau cepat-cepat berkhidmat kepada Allah susah karena di beban tadi itu, kena beban ikatan qaid tadi, qaiduz dzunub, rantai atau ikatan daripada dosa tadi. Li'anna thiqala dzunubi, sebab beratnya dosa, beban dosa atau beratnya dosa itu yamna'u minal khiffah, mencegah orang daripada ringannya tubuh ini untuk taat. Ya, lil khairat, ringan, mencegah daripada keringanan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wan nasyat, mencegah untuk nasyat, untuk rajin. Mencegah untuk rajin fi taat, dalam ketaatan.
Wa anal israra, dan sesungguhnya terus menerus kepada dosa, ala dzunubi, terus menerus atas dzunub, atas dosa, itu mimma yusawwidul quluba, itu setengah setengah daripada apa-apa yang yusawwidul quluba, yang menghitamkan apa barang itu tadi, al quluba, akan hati. Ya. Fatajidua fi dzulmatin, maka kau akan mendapati hatimu itu berada pada kegelapan, wa qasawatin, dan kekerasan. Jadi beban dosa itu termasuk, atau israr, terus menerus melakukan dosa tanpa kesadaran untuk taubat, itu termasuk yang bisa menghitamkan hati dan menyebabkan qasawah, menyebabkan kerasnya hati kita. Nauzubillah min dzalik. La khulusa fiha, yang tidak akan ada kelepasan daripadanya, tidak ada kelepasan daripada zulma atau qasawah tadi. Wala sofawata, dan tidak ada kejernihan dalam hati tadi. Wala ladzata, tidak ada merasakan kelezatan. Wala halawata, dan dia tidak akan merasakan manisnya ibadah, susah karena dosa tadi. Dia tidak merasakan kejernihan. Bagaimana jernihnya hati, tenangnya hati ibadah, manisnya hati dalam ibadah, kelezatan dalam ibadah, itu tidak dia rasakan. Kenapa? Ya, karena beban daripada dosa tadi. Wa in lam yarhamillahu, dan ya, apabila lam yarham, apabila Allah tidak mengasihani, yarhamillahu, tidak mengasihani siapa Allah Ta'ala kepada orang itu tadi, ya, fasatajurru sohibah, maka satajurru akan menarik apa dosa-dosa atau dosa-dosa itu tadi, tajurru sohibah, menarik pemiliknya, pemilik dosa-dosa tadi, ilal kufri wasyaqawah, kepada kekafiran dan kesialan. Waliyadzubillah. Karena dikatakan dalam sabda yang lain, innal ma'asi baridul kufur, sesungguhnya kemaksiatan itu pos-pos yang mendekatkan orang kepada kekafiran. Bagaimana tidak? Nanti kita dapati penjelasannya di Naso'i Diniyah oleh Habib Abdul Haddad nanti ketika sudah sampai pada babnya. Di situ bahwasanya, atau sudah lalu kayaknya, enggak tahu apa sudah lewat. Bahwasanya maksiat itu ibarat pohon, ya, ibarat pohon, ya. Iman itu ibarat pohon, maksiat itu ibarat kapak yang dianukan ke pohon itu. Nanti lama-lama pohon itu tumbang, sama. Iman itu ibarat pohon, maksiat itu ibarat kapak itu tadi. Maka maksiat betul sekarang tidak kerasa. Mungkin kita mengatakan, alhamdulillah kita muslim dari kecil kok. Bagaimana kita murtad? Ya. Dan di dalam satu riwayat dikatakan bahwa tidak ada orang merasa aman akan imannya itu kecuali akan dicabut imannya oleh Allah SWT. Kalau dia merasa aman. Maka harusnya kita bukan merasa aman, tapi eman kepada iman kita, sayang kepada iman kita dengan selalu menjaganya. Lah maksiat itu bisa melemahkan iman. Minimal kalau tidak langsung kafir, itu lemah dulu imannya. Kalau sudah lemah imannya, naudzubillah. Ya, kalau dulu zamannya Zainuddin Amsal ceramah ditukar sama Supermi, ya, itu sudah berangkat, sudah tidak Islam lagi. Ya. Itu karena jadi maksiat itu bisa menarik orangnya, pemiliknya, kepada kekafiran dan kesialan. Faya ajaban, maka alangkah anehnya, kata beliau, kaifa yuwaffaku lit-ta'ah. Ya, alangkah aneh bagaimana diberi taufik kepada ketaatan siapa man huwa fi syu'min wa qaswatin, siapa orang yang dia berada pada kesialan dan kekerasan hati. Gimana bisa diberi taufik untuk taat orang yang masih berada dalam kesialan dosa dan berada dalam kerasnya hati akibat dosanya tadi? Gimana bisa taufik datang? Itu suatu yang logis sebetulnya, bukan aneh. Jadi pernyataan Imam Ghazali ini sangat logis kan. Orang yang masih keras hatinya akibat dosa tadi, terus taufik itu gimana bisa masuk? Ini sulit. Waliyadzubillah. Wa kaifa yud'a, dan bagaimana bisa dipanggil orang itu ilal khidmati, untuk berkhidmah. Ya. Man huwa musirun alal maksiyah. Ya. Bagaimana dipanggil orang itu kepada khidmat, untuk bukan kepada al-khidmah, ya. Dipanggil kepada khidmat, untuk berkhidmat, ya. Untuk berkhidmat, melayani maksudnya. Ya. Bagaimana orang itu bisa dipanggil, diseru untuk berkhidmat, untuk melayani Allah. Man huwa musirun, yaitu orang yang masih musirun, masih terus menerus alal maksiyah, berada dalam kemaksiatan. Wa mukimun, masih bermukim alal jafwah, atas kejauhan dari Allah SWT hatinya, karena akibat kemaksiatan tadi. Bagaimana bisa diseru orang masih jauh dari hatinya dari Allah Ta'ala, dia mau diseru untuk berkhidmat, sulit. Atau masih terus berada dalam kemaksiatan. Wa kaifa yugarrab,
bagaimana didekatkan lil munajat, untuk bermunajat kepada Allah, man huwa mutalattihun, yaitu orang yang huwa man itu tadi mutalattihun, masih berlumuran bil aqdari, dengan noda, dengan kotoran, wan najasat, dan masih berlumuran dengan najis-najis. Ya, najis-najis dosa. Bagaimana bisa didekatkan untuk munajat kepada Allah? Ya kan? Orang yang masih berlumuran dengan najis-najis, noda-noda berdosa. Fafil khobar, sedangkan di dalam hadis dikatakan anis shadiqil masduq, dari orang yang jujur dan dipercaya, yang dibenarkan, yang benar dan dibenarkan oleh Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah anhu qala, bahwasanya Rasul bersabda, idza kadzabal abdu tanaha anhul malakani, apabila dusta seorang hamba itu tadi, tanaha, maka akan menyingkir, anhu, dari abd, dari hamba itu tadi, siapa? Al malakani, dua orang malaikat, ya, min natni. Kenapa? Karena saking natni, busuknya, ma yakhruju, apa sesuatu yang yakhruju, keluar, apa ma itu tadi, min fihi, daripada mulutnya orang yang dusta tadi. Saking busuknya yang keluar dari mulutnya orang yang dusta, maka malaikatnya sampai menjauh. Itu malaikat menjauh. Ini dia. Fa kaifa yaslu hadzal lisan, bagaimana layak hadzal lisan seperti itu, li dzikrillah, untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini beliau masih menjelaskan pentingnya taubat untuk apa ya, ini untuk ini pentingnya taubat. Fala jaroma, ya, dan la jaroma, maka pasti, ya, wala yakadu yajidul musir, dan hampir tidak didapati, layakat, ya, hampir, la itu tidak, yakat itu hampir tidak didapati, yajidu itu mendapati, al musiru, siapa orang yang berterusan alal isyan, atas kemaksiatan, taufikon, akan suatu taufik pun. Jadi hampir orang yang terus-menerus pada dosa itu tidak akan mendapati satu taufik pun dari Allah SWT. Ya, karena nggak pantas dengan tadi hatinya yang begitu kan, bagaimana bisa didatangi oleh taufik dengan hatinya masih kebeban daripada dosa tadi. Wala takhifu arkanu li ibadatillah, dan tidak menjadi ringan arkanu, anggota badannya, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa ini tafaqo, kalaupun bersesuaian untuk beribadah, fabikaddin, maka dengan susah payah. Jadi wala halawata, dan tidak ada kelezatan, ma'ahu, bersamanya, ya, bersama dia, wala sofwata, tidak ada kejernihan. Jadi kalaupun ittafaqo, kata beliau, kalaupun diberi taufik, ataupun kalaupun bertepatan dia bisa ibadah, itu pun bikaddin, dia capai dengan susah payah dan tidak ada kejernihan sama sekali di hatinya. Ibadahnya sudah susah, tidak bisa menikmati ibadah itu tadi. Kalaupun memang enggak kok, ini masih dosa, ini masih dia ibadah tetap. Yaitu ibadahnya dia capai dengan payah dan tidak ada kenikmatan, tidak ada manis sama sekali ibadah itu tadi. Karena akibat dosanya tadi. Wa kullu dzalika li syu'mid dzunub, itu semua. Ya, dan itu semua itu tadi karena syu'mid dzunub, karena sialnya dosa tadi, kesialan daripada dosa tadi, wa tarki taubah, karena meninggalkannya dia akan taubat. Walaqad shadaqa, dan sungguh telah benar, man qala, orang yang berkata, idza lam taqwa ala qiyamil lail, ya, seorang solihin yang berkata, apabila kamu tidak kuat untuk bangun malam, wa siyamin nahar, kamu tidak kuat untuk puasa di siang hari, fa'lam annaka makbulun, sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya engkau telah dirantai, dibelenggu, ya. Qad kabbalatka khotiatuk, sungguh telah membelenggumu apa? Khotiatuka, dosa-dosamu yang membelenggumu, sehingga kau tidak mampu untuk bangun malam dan puasa di siang hari. Hadihi, maka ini kalimat itu hadihi, sangat agung sekali, maka camkanlah. Wasani, saya tutupkan sedikit lagi. Yang kedua, itu yang pertama ya. Kenapa kita bertobat? Yang pertama tadi itu. Karena kalau kita tidak taubat akan sulit kita mau mencapai ibadah. Taufik itu tidak akan masuk tanpa kita taubat. Karena taubat itu bisa mengundang taufik dari Allah SWT untuk kita lebih bergas lagi, lebih rajin lagi untuk taat kepada Allah. Itu sebab yang pertama. Wasani, sebab yang kedua kenapa kita harus bertaubat. Minal amraini, daripada dua perkara tadi. Innama talzamuka taubah, hanya saja melazimimu atau mengharuskan bagimu at-taubatu, apa taubat itu, litukbala, supaya diterima, minka, darimu, apa ibadatuka, apa ibadahmu. Jadi kedua, kenapa kamu harus taubat? Supaya amal ibadahmu diterima oleh Allah. Kenapa? Fa inna rabbad dain la yaqbalul hadiyah, itu kaidahnya. Sebab pemilik hutang tidak bisa menerima hadiah. Kita mau kasih hadiah kepada orang, si utangnya hakeng kok turungan.
Pahala itu hadiah dari Allah. Lah kita masih punya hutang berupa dosa. Sedangkan Robbadain pemilik hutang tidak akan menerima hadiah. Paham ya? Pemilik hutang tidak akan menerima hadiah. Allah mau ngasih kepada kita pahala, mau nerima dia amal taatnya. Tapi ternyata dia masih punya hutang berupa dosa. Ya borong dikasih. So kita mau kasih ke orang hadiah, kalau dia masih punya hutang banyak, ya sudah, nanti aja. Kalau dia lunas, saya kasih. Ya. Malas orang kan mau ngasih, boro-boro ngasih hadiah, hutangnya belum lunas. Ya, siapa yang ngasih? Ya, sponsornya, hadiahnya. Wadhalika anna taubat itu. Dan itu karena taubat itu anil ma'asi, daripada maksiat. Wa irdaul khusum. Dan meridhokan khusum, meridhokan musuh-musuh. Fardun lazimun. Itu adalah suatu kefarduan yang lazim. Wa amma yang harus. Wa ammatul ibadah. Dan umumnya ibadah. Alati taksiduha. Yang kau menujunya. Ya. Yang kau menuju kepadanya. Itu naflun. Itu adalah ibadah-ibadah sunnah kebanyakan. Kecuali yang fardu ya. Kebanyakan tapi kan sunnah. Yang fardu kan cuma sedikit. Salat paling 5 waktu. Lebih banyak ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ya kan? Nah, itu karena kenapa kok tidak bisa diterima pahalanya? Itu tadi. Karena taubat dari maksiat itu wajib. Baik kepada Allah ataupun apalagi kepada sesama manusia. Ada tanggungan dengan orang, wajib dia taubat. Sedangkan ibadah yang banyak dia tuju kebanyakan sunnah. Bagaimana Allah mengasih pahala sunnah sedangkan kewajibanmu masih ada? Belum selesai kewajibanmu. Itu logikanya seperti itu. Ya. Kemudian fakaifa yuqbalu, maka bagaimana bisa diterima minka darimu, tabarruuka dermamu, wadainu alaika halun, sedangkan hutang atasmu itu halun sudah jatuh tempo, lam takdi kamu belum melunasinya. Ya. Fakaifa tatruk li ajlihil halal wal mubah, dan bagaimana kamu meninggalkan karena Allah yang halal dan yang mubah, wa anta musirun ala fi'lil mahdzur, sedangkan kau masih terus-menerus atas suatu perbuatan yang mahdzur, yang dilarang dan haram. Ya. Kita puasa itu kan mencegah dari minum makan. Minum ini kan mubah. Minum kita selama itu halal kan mubah. Lah kamu mencegah diri yang mubah, sedangkan kamu lo masih belepotan dengan yang haram. Gimana kamu mencegah diri dari yang mubah, sedangkan kamu masih belepotan dari yang haram? Ya. Wa anta musalla fi'lil madhur. Wa kaifa tunajihi? Bagaimana kamu bermunajat kepada dia? Wa tad'uhu, dan menyeru dia Allah SWT. Wa tusni alaih, dan menyanjung atasnya, atas Allah. Wa huwa, sedangkan dia wal iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah, alaika ghadban, atasmu marah. Sedangkan dia masih marah atasmu. Wal iyadzu billah. Fahadha zahiru halil usad, maka inilah zahir keadaan para ahli maksiat, na'udzubillah al-musirrina, yang tetap terus menerus alal maksiati, atas suatu kemaksiatan. Itu keadaannya tadi sudah dijelaskan. Wallahul musta'an, dan hanya Allah lah tempat kita meminta pertolongan, sebab semua tidak mungkin tanpa pertolongan dari Allah SWT. Fa in gulta fama makna taubatin nasuh, kalau kamu katakan apakah makna taubat nasuha, nanti wallahu a'lam bissawab. Sampai situ. Nasuhinya sampai wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ya. Apa qultu? Wa'lamu, ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdillah alaihi sallallahu wa la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Qala al-imam Qabil Syekh Qadil Ibad wal Bilad Habib Abdullah bin Abdul Haddad fi kitabin Nasaidina Rasulullah radhiyallahu anhu wa radhana fa amin. Ilang qala radhiyallahu wa alamu ma'asyiral ikhwan ayyadana Allah wa iyyakum. Ketahuilah wahai ma'asyiral ikhwan, wahai rombongan daripada kawan-kawan, ayyadana Allah, semoga menolong kita siapa Allah Ta'ala, wa iyyakum, dan menolong kalian semua. Semoga Allah menolong kita semua. Amin ya amin. Anna khairal qulubi, bahwa sesungguhnya sebaik-baik hati, wa ahabbaha ilallah, dan paling dicintainya al-qulub, hati itu tadi, ilallah, di sisi Allah, maka nadhifan, adalah apa-apa yang yang ada, apa qulub itu tadi, nadhifan, bersih. Jadi sebaik-baik hati dan yang paling cintanya hati di sisi Allah adalah yang bersih, naqiyan, suci, minal batili, dari kebatilan, wasyukuki, dan hati yang bersih daripada keraguan-raguan tentang Allah. Wa ma'ani syarr, dan bersih dari makna-makna sifat-sifat keburukan, kulliha, semuanya. Wa'iyan lil haqqi wal huda, yang mana hati tadi wa'iyan, mencerna kepada kebenaran dan hidayah.
paham, mencamkan, menyerap akan kebenaran dan hidayah. Wa ma'anil khair, dan sifat-sifat kebaikan, wasshawab, dan sifat-sifat kebenaran. Itu hati yang paling bagus. Mudah-mudahan kita diberi hati yang paling bagus ini, amin ya rabbal alamin. Wa bil hadithi, dan di dalam hadis kata beliau, al-qulubu, hadis beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-qulubu arba'atun. Ya. Adapun hati-hati itu tadi, itu ada 4. Hati itu ada 4. Qalbun ajradu. Ada hati yang ajrad, ya, yang terbuka, ya. Fihi sirajun, dia terbuka lebar, ya. Di hati itu terdapat siraj, lampu, pelita. Yuzhiru, pelita itu menerangi. Fadzalika qalbul mu'min, maka inilah hati orang mukmin. Mudah-mudahan ini hati juga kita semua, amin ya rabbal alamin. Ini hati yang pertama. Ada ajrad, ya, hati yang luas, dan di situ ada lampu yang menerangi. Wa qalbun aswad, ada hati lagi nomor 2, naudzubillah, kan ada 4 tadi, 4 macam itu. Hati yang pertama hatinya orang mukmin. Hati yang kedua qalbun aswad, hati yang hitam, waliyadzubillah, mankus, terbalik. Ibarat wajah itu terbalik. Mankusun fadzalika qalbul kafir, tidak bisa nampung apapun karena namanya wajah terbalik, tidak bisa nampung apa saja. Qalbul kafir itu hatinya orang kafir, waliyadzubillah. Wa qalbun marbutun, ada hati yang tidak terbalik tapi marbut, terikat. Ibarat wadah keikat, ya nggak bisa masuk juga walaupun tidak terbalik. Hati itu terikat. Ala khilafe, atas sampulnya, ya. Sampulnya atau bagian permukaannya terikat, ya, marbut. Fadzalika qalbul munafik, maka ini hatinya orang munafik, waliyadzubillah. Wa qalbun musaffah, ada hati yang terbuka juga, musaffah, dibentangkan, dihamparkan. Fi imanun wa nifaq, tapi sayangnya di situ bercampur antara iman dan kemunafikan. Ada iman juga, ada kemunafikan juga, waliyadzubillah. Famathalul iman fihi mathalul baqlah, maka permisalan iman pada hati itu tadi seperti permisalan baqlah, sayur mayur yang yamudduha al-ma'ul azbu, yang mengembangkannya, menolongnya air yang azab, air yang tawar. Ya, sayur mayur makin dikasih air, diairi, dia makin mengembang. Ya. Wa mathalun nifaq, itu permisalan iman pada hati itu seperti baqlah, seperti sayur mayur yang diairi, maka dia berkembang. Mathalun nifaq, tapi di situ ada munafik, ada kemunafikan juga, campur baur di hati itu. Hati yang keempat ini campur baur antara iman dengan nifaq. Sedangkan kemunafikan, mathalul munifaq, permisalan kemunafikan pada hati itu mathalul qurhah, seperti luka. Yamuddu al-qayhu was-sadid, ditambah dengan al-qayh, akan memperkembangkannya al-qayh was-sadid, nanah dan sadid, darah. Sadid itu nanah bercampur darah. Ya, qayh was-sadid. Luka itu makin berkembang, makin menyimpan daripada nanah yang banyak. Ya. Fa ayyal maddataini ghalabat ali dhahabat bih, maka ayyul maddataini, mana-mana di antara dua maddah, mana-mana daripada dua materi, ya, yang ghalabat, yang menang alai atas hati tersebut, dhahabat bih, maka al maddah itu dhahabat bih, akan membawa hati itu, membawa pergi hati itu. Kalau iman yang menang, ya dia akan ikut pada iman. Kalau nifaknya yang lebih dominan, waliyadzubillah, dia ikut pada kemunafikan. Ini hati yang nomor 4. Jadi hati yang murni iman, murni kafir, hatinya orang munafik, ini setengah 50-50. Ini yang daina, yang nomor 4. Tapi ini kebanyakan hatinya orang, kebanyakan seperti itu. Kultu itu. Saya katakan, kata Habib Abdul Haddad, wa dhahiru, adapun yang zahir, anna hadzal qalba, bahwasanya hati yang al-akhir, hati yang terakhir ini tadi adalah wasfu qulubi ahli taklid. Itu adalah sifat hatinya orang yang suka taklid, mencampur baurkan antara amal baik dan amal buruk. Wa tafrid, suka teledor, min ammatil muslimin, dari orang awam keseluruhan kaum muslimin, kebanyakan tergolong yang keempat ini. Waliyadzubillah. Wa bil hadits aidan, dalam hadis juga yang lain dikatakan sallallahu alaihi wasallam oleh beliau, innal imana yabdu fil qalbi lum'atan bayda. Sesungguhnya iman itu yabdu, nampak di dalam hati itu seperti lum'atan bayda, satu lum'ah, ya, satu lingkaran, satu tetes yang putih. Jadi iman itu pertama nampak dalam hati ibarat satu tetesan yang putih. Tsumma tazidu, kemudian bertambah lum'ah tadi, tetes itu makin bertambah. Hatta yabyadul qalbu kullu, sampai hatinya yabyadu, menjadi putih. Al qalbu, hati itu kullu semuanya. Wa inna nifaqa, sesungguhnya kemunafikan itu yabdu fil qalbi nuktatun sauda, akan nampak di dalam hati itu, ya,
nuktah sauda, satu noktah yang hitam. Ya, jadi noktah itu titik. Ya, satu nuktah itu diambil dari bahasa Arab nuktah terus diserap dalam bahasa Indonesia jadi noktah. Nggak ngerti noktah titik. Ya. Wa inna nifaq, sesungguhnya penyakit munafik itu nampak dalam hati ibarat seperti satu titik yang sauda, yang hitam. Summa tazidu, kemudian bertambah lagi kemunafikan, makin banyak kemaksiatan makin bertambah kemunafikan, hitamnya tadi bertambah hatta yaswaddal qalbu kullu, sampai menjadi hitam hati itu semuanya. Nas'alullah al-afiyah wal wafat al-islam lana walil muslimin. Kita mohon pada Allah al-afiyah, keselamatan dari bala dan penyakit, wal wafat, dan wafat atas Islam, lana walil muslimin, untuk kita dan untuk semua orang muslim. Amin ya rabbal alamin. Wa inama yazidul iman, hanya saja bertambah keimanan itu ya bil mudawamah alal a'mali sholih. Dengan apa? Dengan terus menjaga mudawamah, terus menerus istiqomah atas amal soleh, itu akan menambah keimanan ya. Wal iktsar minha, dan memperbanyak minha daripada amal soleh, mal ikhlasi, bersama dengan ikhlas lillahi ta'ala ya, amal soleh bersama dengan murni karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena yang lain. Wa man nifaku, adapun kemunafikan, faziyadatu, maka bertambahnya kemunafikan bila amali sayyi'ah, dengan amal yang buruk, yaitu dosa tadi yang kita ceritakan dalam bab taubat tadi. Mintarkil wajibat, berupa meninggalkan kewajiban, wartikabil muharamat, menerjang daripada yang haram-haram. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sungguhnya Rasul SAW bersabda, man adzanaba dzamban nukita fi qalbi nuqtatun sauda. Siapa orang berbuat satu dosa, maka nukita akan tertitik fi qalbi, dalam hatinya satu nukta, satu titik sauda yang hitam. Fa intaba, dan apabila hamba tadi ya taubat, siapa man tadi, sukila qalbuhu atau sokola qalbuhu, akan menjadi jernih hatinya lagi, akan bening hatinya. Jadi kalau berbuat dosa tertitik satu nokta hitam, tapi kalau tobat maka akan bening lagi hatinya, dan nokta hitam tadi terhapus. Wa ilam yatub, tapi kalau dia tidak taubat, zada dzalika, maka akan bertambah itu daripada nokta hitam tadi, hatta yaswadda qalbuh, sampai menjadi hitam seluruh hatinya. Wal iyadzubillah, fadzalika ron, itulah ron, noda yang Allah firmankan, alladzi qala Allah Ta'ala, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan demikian, bal rona, akan tapi yang membuat mereka demikian itu adalah rona ala qulubihim, tertitik satu noda ala qulubihim, atas hati mereka, ma kanu yaksibun, atas apa-apa yang dahulu mereka perbuat daripada dosa ya. Noda itu akibat dosa yang mereka perbuat. Surah Mutaffifin ayat 14. Fala syai'a asyarru wala adharru, maka tidak ada sesuatu ya, dan orang-orang po sawi jiwiji ya, iku asyarro, iku yang lebih jelek, wa asyarru wa adharru, yang lebih buruk dan yang lebih madarat, alal insani asyarru wa adharru, yang lebih buruk dan lebih madarat atas manusia, di dunia dan di akhirat, minadzunubi, daripada dosa. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih madarat bagi manusia di dunia dan di akhirat melebihi dari dosa. Corona ini tidak ada apa-apanya ya. Wala yakadu yakhlusu ilaihi su'un, dan hampir-hampir tidak, la itu tidak, yakadu hampir ya, yakhlusu ilaihi, hampir-hampir tidak, yakhlus, tidak lolos kepada dia, su'un, wala yanaluhu makruhun, ya, tidak lolos kepada seseorang itu satu keburukan, wala yanaluhu makruhun, dan tidak menyentuh kepada kepada insan akan apa suatu makruh, suatu yang tidak disenangi, illa min jihatiha, kecuali daripada sisi zunub tadi ya, kecuali dari sisi dosa. Jadi tidak ada sesuatu keburukan yang menimpa kita atau madarat yang menimpa kita, itu barangkali sebabnya dosa kita itu tadi. Seperti tadi kita bahas dalam bab taubat, kita bisa meninggalkan sesuatu amal buruk, amal baik kita tinggalkan, tapi itu akibat daripada dosa tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma, dan tidaklah asabakum, menimpa kalian, min musibatin, apa satu musibah pun, fabima kasabat, maka itu karena apa-apa yang kasabat, apa sesuatu yang kasabat, yang telah diperlakukan oleh aidikum, oleh tangan-tangan kalian sendiri. Jadi tidak ada satupun yang menimpa kalian daripada musibah kecuali akibat ulah tangan kalian sendiri. Fa yanbaghi lil mu'min, maka seharusnya bagi seorang mukmin ayakuna ala nihayatil ihtiraz, untuk betul-betul berada pada puncaknya penjagaan daripada dosa. Ya, daripada dosa. Saya tambah satu paragraf lagi lah. Fi ghayatil budi, dan dalam puncak daripada kejauhan, anha, daripada dosa tadi. Ya.
daripada dzunub tadi. Wa in asaba minha, dan apabila mengenai siapa mukmin tadi, minha daripada berapa dzunub tadi, pira-pira dzunub itu tadi, syai'an sesuatu, falyubadir, maka hendaknya dia bersegera siapa mukmin tadi bitaubat, untuk bertaubat, minhu darinya, dari syai'an tadi, dari satu daripada dosa, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cepat-cepat, kalau ada satu dosa, tidak usah nunggu lama. Harus cepat-cepat kita terjerumus. Namanya orang kan tidak mungkin maksum dari dosa. Mungkin sudah dijaga, akhirnya kepeleset juga. Nah, cepat-cepat segera. Fa innahu ta'ala yaqbalu taubata, sebab sesungguhnya Allah Ta'ala itu menerima siapa Allah itu at-taubata, akan taubat, an ibadi, saking pira-pira kaulane Allah Ta'ala, daripada hamba-hambanya Allah Ta'ala, wa yafu anis sayyiat, dan Allah itu ya'fu, memaafkan siapa Allah, anis sayyiat, daripada beberapa kesalahan. Wa ya'lamu, dan Allah maha mengetahui siapa Allah akan sesuatu apa yang taf'alun, yang kalian lakukan. Allah maha tahu apa kelakuan kita. Wa man lam yatub, tapi siapa yang tidak bertobat, faulaika humuz zalimun, maka itulah orang-orang yang zalim, menganiaya dirinya sendiri. Zalamu anfusahum, mereka menganiaya diri mereka sendiri, fa'arraduha, mereka menyeret anfusahum, menyeret diri mereka sendiri, lisakhotillah, kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala, bil wuku'i, dengan terjatuh dia fi maksiati, dalam kemaksiatan pada Allah. Summa bil israri alaiha, kemudian terjatuh dia dalam israr, terus menerus alaiha, atas maksiat, bitarkihimut taubah, dengan meninggalkannya mereka akan taubata minha, daripada maksiat tadi. Alati amarahum rabbuhum, yang mana taubat itu tadi sudah diperintahkan oleh Tuhan mereka, biha, dengan taubat tadi, Allah perintahkan dengan taubat tadi, wa wa'adahum, dan Allah sudah menjanjikan dengan janji yang baik, biqabuliha, untuk menerima taubat itu tadi. Wa sofa nafsu bidzalika, dan Allah sendiri mensifati zatnya dengan hal itu, dengan bahwa dia itu penerima taubat. Qala ta'ala ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul la ilaha illa huwa ilal masir. Surat Ghafir ayat 3. Ghafiriz dzambi, dialah sang penerima taubat, wa qabil, sang pengampun dosa, wa qabilit taubi, sang penerima taubat, syadidil iqab, tapi dia juga keras siksanya, dzit taul, namun dia memiliki karunia, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain dia, ilail masir, hanya kepadanya lah tempat kembali. Fata'ammalu rahimakumullah, maka renungkanlah oleh kalian, semoga Allah merahmati kalian, hadil ayat ini, wa ma jama'at, dan apa-apa yang dikumpulkan oleh ayat ini, minal ma'ani syarifah, daripada makna-makna yang mulia, wal asrul latifah, rahasia-rahasia yang lembut, al-ba'itha, yang mendorong orang untuk khauf alal khauf wa roja, untuk takut dan harap kepada Allah, roghbah wa rohbah, senang dan takut kepada Allah Ta'ala. Karena di situ sebut Allah itu penerima taubat, tapi di sisi lain Allah itu syadidul iqab juga. Nah, itu kan mendorong dua-duanya, mendorong takut sekaligus harap. Ya, wa ghairi dzalik, dan selain itu, wa may yatadzakkaru illa may yunib, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah kecuali may yunib, orang-orang yang suka kembali kepada Allah. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin, maka serulah Allah dengan ikhlas, beribadah kepada Allah dengan ikhlas kepadanya, lahuddin, hanya kepadanya segala ketundukan, walau karihal kafirun, meskipun tidak suka akan perbuatanmu itu orang-orang kafir. Surat Ghafir ayat 13-14. Waqala Aliun, Ali bin Abi Thalib karamullah, wallahu a'lam. Dari situ dulu. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.